Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada siang yang penuh berkah ini marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan, meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan di antara dirimu dan di antara adab Allah wiqayah, pembatas, penghalang. Hendaklah kita maksimal menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya, karena hal demikian menjadi penghalang antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam maksimal di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang tidak akan pernah dilupakan di bulan Syawal, di Jumat yang keempat, tanggal 24 Syawal, senantiasa kami ingatkan, jaga frekuensi ibadah, jaga ritme ibadah kepada Allah, lanjutkan nilai-nilai Ramadan, lanjutkan hubungan baik, entah itu hubungan baik dengan Allah atau hubungan baik dengan sesama manusia. Karena Ramadan penuh dengan nilai-nilai itu, dan kita telah ditempa, dididik di madrasah Ramadan selama 1 bulan bagaimana kita harus berhubungan baik dengan Allah, menjaga kualitas spiritual kita melalui ibadah syam, ibadah qiyamul Ramadan, i'tikaf, sedekah, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Dan juga kita ada ditempa bagaimana kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Kita tidak boleh menggolimi orang lain, berbagi, ya, memberikan makan takjil, dermah. Di bulan Ramadan kita betul-betul ditempa dengan nilai-nilai tersebut. Hendaklah selepas Ramadan nilai-nilai ini kita lanjutkan, istiqomah. Karena di antara para ulama ada yang memberikan standar terkabulnya ibadah kita saat Ramadan. Jadi mereka membuat parameter, apakah tandanya ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah Ramadan. Di antara mereka mengatakan, inna alamata qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan adalah dikerjakan kebaikan berikutnya. Karena kebaikan ini tidak hanya sebatas ibadah musiman Ramadan. Habis Ramadan kita payah lagi, maksiat saat Ramadan
kita benar-benar berhenti. Pasca Ramadan kita jalan lagi. Ini yang kita inginkan. Jadi nilai-nilai yang baik, kebaikan-kebaikan, amal ibadah, ketaatan yang kita jalankan selama Ramadan, lanjutkan pasca Ramadan. Syawal saatnya kita menunjukkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Syawal sendiri artinya peningkatan. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala juga memberikan definisi di antara tanda diterimanya ibadah Ramadan salah seorang di antara kita adalah antakuna ahwalul muslimin qabla Ramadan atau ba'da Ramadan itu ahsan, lebih baik. Keadaan seorang muslimin setelah Ramadan lebih baik dibanding dengan keadaan dia sebelum Ramadan. Para jemaah rahimakumullah, meskipun berat, istiqomah itu harus kita upayakan. Fastaqim kama umirt, istiqomalah sebagaimana engkau telah diperintahkan istiqomah. Tetap kita harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Para jamaah rahimakumullah, kemudian berikutnya yang harus kita upayakan adalah ingat Syawal tinggal 6 hari lagi insyaallah. Selepas Syawal kita akan masuk bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram adalah 3 bulan haram yang beriringan. Artinya selepas Syawal kita nggak boleh nyantai terus. Kita harus mulai siapkan diri kita untuk maksimal lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala punya 12 bulan. Di antara 12 ada 4 bulan. Minha arbatun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama sepakat, siapa yang beribadah di bulan-bulan haram itu, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan siapa yang bermaksiat di bulan haram itu, maka Allah akan lipat gandakan dosa-dosanya. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Ke depan kita akan menjumpai bulan Dzulqa'dah, kemudian lanjut bulan Dzulhijjah, lalu kemudian bulan Muharram. Kita persiapkan diri kita sebenar-benarnya, persiapkan ilmu sebanyak mungkin agar kita mendapatkan referensi yang kuat, ya, ibadah yang benar di bulan-bulan tersebut. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah rahimakumullah, kita senantiasa diingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu amal abadi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. PNS ada pensiunnya. Kerja di instansi perusahaan ada pensiunnya. Guru ada pensiunnya. Ibadah tidak ada pensiunnya. Selama nafas ada di kandung badan, kita diperintah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah merupakan inti daripada hidup. Tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, agar mereka semua beribadah kepadaku. Untuk inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim para nabi. Para nabi diutus oleh Allah untuk mengajak kita beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya ibadah yang kita kerjakan harus murni ikhlas karena Allah. Dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami, kata Allah, telah mengutus kepada masing-masing umat setiap nabi. Ya, satu orang nabi dikirim ke masing-masing umat. Nabi Musa kepada umatnya, Nabi Isa kepada umatnya, Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Ya. Kalau Nabi Saleh kepada umatnya. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW dikirim kepada seluruh umat. Tujuannya untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar kalian semua beribadah kepadaku dan menjauhi taghut, menjauhi kesyirikan. Ibadah kepada Allah tentunya harus disertai dengan kemurnian ibadah, keikhlasan, kebersihan jiwa dari syirik, karena syirik penghalang diterimanya amal ibadah. Riya penghalang diterimanya amal ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul kokoh di dalam perintah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya yang jumlahnya 124.000 dalam hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul yang diutus 313. Dalam satu riwayat 314. Semuanya satu visinya, yaitu mengajak kita beribadah, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua saya ingatkan, selain menjaga keikhlasan, jaga ilmu, karena ibadah itu butuh ilmu. Siapa yang beribadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, hendaklah yang pertama yang ia kerjakan adalah falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah dia beramal salih. Amal salih dikatakan oleh para ulama adalah al-a'mal al-munasibah li kitabillahi wa sunnati rasulih, yaitu amal yang dikerjakan sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya keikhlasan, tauhid tanpa syirik, ya, jadi ibadahnya benar, yaitu juga menjadi barometer zahir, ya, sesuai dengan tuntunan Allah Rasul. Yang kedua, ibadah tersebut harus dilandasi dengan keikhlasan, kemurnian, tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan kita lalai dari ibadah kepada Allah, terus kita beribadah, saling ingatkan satu sama lain, ya, sadar diri, mengingatkan keluarga, anak-anak, istri, ya, teman-teman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita akan dimatikan kapanpun dan dimanapun dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba minha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba minha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.